Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik 12 kesalahan di bandara sebelum penerbangan yang para lansia berharap mereka ketahui lebih awal. Sebagai pramugari senior, dengan pengalaman 15 tahun di langit, saya telah melihat banyak hal. Bulan lalu seorang wanita berusia 71 tahun dari Jakarta harus membayar $127 dalam bentuk biaya tak terduga bahkan sebelum penerbangannya lepas landas. Kesalahannya ia percaya pada rutinitas perjalanan yang sama yang telah ia gunakan selama 15 tahun. Tapi inilah yang Ibu Siti tidak tahu. Bandara dan maskapai penerbangan telah secara diam-diam mengubah puluhan kebijakan dalam 2 tahun terakhir, dan itu dirancang khusus untuk menjebak para pelancong yang tidak memperhatikan. Saya telah menghabiskan 3 bulan menganalisis laporan dari otoritas bandara, mewawancarai staf bandara di 23 hub utama di Indonesia, dan meninjau lebih dari 400 keluhan pelancong senior. Apa yang saya temukan akan mengejutkan Anda. 12 kesalahan pra-penerbangan di bandara yang para lansia berharap mereka ketahui lebih awal. Inilah yang tidak mereka ingin Anda tahu. Kesalahan nomor 12 melewatkan check-in online. Baiklah, mari kita mulai dengan jebakan pertama mereka. Kebanyakan lansia melewatkan check-in online berpikir mereka akan menanganinya di konter bandara. Penundaan itu hanya menempatkan Anda di bagian bawah daftar prioritas. Inilah yang diandalkan maskapai. Ketika penerbangan kelebihan penumpang, penumpang yang belum check-in online menjadi target termudah untuk dipindahkan. Anda datang siap terbang tetapi kursi Anda sudah diambil oleh seseorang yang check-in 24 jam sebelumnya. Pasangan berusia 68 tahun dari Surabaya belajar ini dengan cara yang sulit. Mereka tiba 2 jam lebih awal untuk penerbangan lanjutan mereka menuju pelayaran ulang tahun. Kami pikir kedatangan awal berarti kursi terjamin, kata Bapak Adi. Salah. Mereka dipindahkan ke penerbangan 6 jam kemudian dan melewatkan keberangkatan kapal mereka. Check-in online melakukan 3 hal. Mengunci kursi Anda memberi Anda posisi boarding yang lebih baik, dan menandai Anda sebagai penumpang yang berkomitmen. Langkah Anda. Atur pengingat di ponsel untuk tepat 24 jam sebelum keberangkatan. Check-in segera setelah dibuka. Undu boarding pass Anda segera. Jika Anda check-in bagasi, Anda masih akan mengunjungi konter tetapi kursi Anda terlindungi. Kesalahan nomor 11, membawa tas kecil untuk dokumen. Anda memiliki paspor uang tunai dan boarding pass di dalam tas kecil beresleting. Terasa terorganisir, bukan tas kecil itu adalah target impian pencopet. Inilah masalahnya. Anda sudah membawa tas jinjing dan barang pribadi. Sekarang Anda melacak barang ketiga. Kecil, mudah diletakkan, lebih mudah dilupakan. Bagi keamanan bandara, meja, kamar mandi, kursi area gerbang. Disinilah tas-tas kecil menghilang. Seorang lansia berusia 73 tahun dari Bandung meletakkan tas dokumennya di sabuk konveyor pemeriksaan keamanan. Ia mengambil sepatu tas jaketnya. Tas itu masih di sana ketika barang-barang penumpang berikutnya masuk. Hilang. Saya bahkan tidak menyadarinya selama 20 menit, katanya. Saat itu seseorang sudah mengambilnya. Pencuri menyukai tas kecil karena mereka bisa menyelipkannya ke dalam saku tanpa ada yang menyadarinya. Kehilangan ransel Anda. Seseorang mungkin mengembalikannya. Kehilangan tas kecil. Itu hilang selamanya. Coba ini sebagai gantinya. Gunakan dompet leher di bawah baju Anda atau saku jaket bridesleting yang menempel di tubuh Anda. Simpan dokumen di tubuh Anda, bukan di tas terpisah. Kesalahan nomor 10, tidak menimbang tas di rumah. Anda berkemas dengan hati-hati menutup semuanya dan menuju ke bandara. Skala di check-in menunjukkan 52 pon, batasnya 50. Sekarang Anda harus mengemas ulang di depan orang asing atau membayar $100 lebih untuk biaya kelebihan berat? Apa yang kebanyakan lansia tidak sadari, sebotol sampo ukuran penuh, kondisioner, dan sabun mandi menambah hampir 3 pon. Buku bersampul keras itu 1 pon lagi. Sepatu kalau-kalau itu 2 pon lagi. Seorang wanita berusia 69 tahun dari Medan menghadapi skenario yang persis sama. Petugas mengatakan, saya kelebihan 3 pon. Biayanya $125. Saya akhirnya membuang perlengkapan mandi yang baru saja saya beli. Ia bisa saja membeli barang yang sama di tujuannya dengan $15. Inilah yang dilakukan pelancong veteran.
investasikan dalam timbangan bagasi seharga $12 dari toko online. Timbang setiap tas di rumah sebelum Anda pergi. Jika Anda mendekati batas kenakan sepatu dan jaket terberat Anda di pesawat daripada mengemasnya, tip pro maskapai sekarang menghitung roda dan pegangan. Ukur tas Anda dalam keadaan diperpanjang penuh, bukan hanya kompartemen utama. Kesalahan nomor 9, mengabaikan peta kursi sebelum memesan. Anda mengklik konfirmasi kursi tanpa memeriksa peta kursi. Sekarang Anda terjebak di kursi 31B, tepat di sebelah toilet tanpa jendela, tanpa sandaran dan stop kontak yang rusak. Kebanyakan pelancong tidak tahu bahwa peta kursi tersedia untuk umum sebelum Anda memesan. Situs web seperti Siat Guru dan aplikasi maskapai menunjukkan dengan tepat kursi mana yang harus dihindari. Kursi sandaran rusak, jendela hilang, kursi ekstra sempit di dekat dapur pesawat. Seorang pria berusia 72 tahun memesan apa yang tampak seperti kursi lorong untuk penerbangan 8 jamnya ke Singapura. Saya tidak menyadari itu adalah barisan terakhir, katanya. Kursi itu tidak bisa direbahkan. Pintu kamar mandi dibanting setiap 2 menit dan baunya tidak tertahankan. Strategi yang berhasil sebelum mengkonfirmasi kursi apapun: periksa peta kursi pesawat, cari kursi dengan ruang kaki ekstra. Barisan keluar jika Anda sehat. Hindari barisan terakhir dan kursi dekat toilet, dan konfirmasi stop kontak jika Anda perlu mengisi daya perangkat. Aturan praktis: kursi jendela menjadi dingin di dekat badan pesawat. Bawa jaket tipis bahkan pada penerbangan musim panas. Menurut Anda, itu membuat frustrasi. Yang berikutnya ini membutuhkan biaya nyata. Kesalahan nomor 8, membungkus plastik bagasi Anda. Kios bandara menawarkan layanan pembungkus plastik seharga $15 hingga $25. Terlihat aman, melindungi dari goresan. Tapi apa yang terjadi ketika Anda membutuhkan sesuatu di dalamnya? Seorang wanita berusia 70 tahun dari Surabaya membungkus bagasi tercatatnya untuk keamanan ekstra. Di konter tiket, petugas meminta daftar obat resepnya yang diperlukan untuk perjalanan internasional dan tersimpan di dalam koper yang sudah dibungkus. Saya harus merusak bungkusnya dengan kunci mobil saya tepat di konter, katanya. $15 terbuang sia-sia dan saya menahan antrean selama 10 menit. Inilah yang dibenci petugas keamanan bandara tentang bungkus plastik. Jika mereka perlu memeriksa tas Anda, mereka akan memotongnya juga. Anda telah membayar perlindungan yang hilang saat mereka menandai bagasi Anda. Apa yang berhasil? Gunakan kunci yang disetujui petugas keamanan bandara dan penutup bagasi yang dapat digunakan kembali. Merek-merek seperti Travel Pro dan Samsonite membuat penutup yang dapat dibuka dan ditutup dalam hitungan detik. Tas Anda tetap terlindungi, Anda tetap memiliki akses, dan Anda tidak menciptakan limbah plastik. Kesalahan nomor 7, bergegas ke jalur keamanan pertama. Anda melewati kontrol paspor dan segera bergabung dengan pos pemeriksaan keamanan pertama. Anda melihat antrean itu memiliki 40 orang. Pos pemeriksaan 100 kaki di ujung terminal kosong. Kebanyakan bandara memiliki beberapa jalur keamanan, tetapi pelancong berasumsi yang pertama adalah satu-satunya pilihan atau mereka terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh. Sepasang suami istri berusia 67 tahun dari Jakarta membuang 35 menit di jalur keamanan utama, sementara 3 pos pemeriksaan lainnya hampir kosong di ujung terminal. Kami bahkan tidak tahu itu ada, kata sang istri. Seorang petugas keamanan bandara akhirnya memberitahu kami, tetapi saat itu kami sudah menunggu. Pertahanan terbaik Anda saat Anda masuk ke keamanan jeda dan pindai seluruh area. Berjalanlah menuju pos pemeriksaan terjauh. Itu hampir selalu lebih cepat. Staf bandara tahu ini. Mereka menggunakan jalur jauh itu sendiri. Langkah orang dalam. Tanyakan kepada karyawan bandara jalur keamanan mana yang bergerak paling cepat. Mereka akan menunjukkan permata tersembunyi itu. Kesalahan nomor 6, melupakan aturan cairan 311. Anda tahu aturannya. 3,4 ons atau kurang semua cairan dalam satu kantong bening ukuran 1/4 liter. Jadi mengapa para lansia masih ditandai? Karena mereka lupa apa yang mereka kemas. Larutan lensa kontak ukuran penuh itu disita. Krim wajah mahal yang 4 ons sudah hilang. Dan inilah yang menjebak semua orang. Bahkan jika botolnya setengah kosong, jika wadah itu sendiri lebih besar dari 3,4 ons, petugas keamanan bandara akan membuangnya.
Seorang pria berusia 74 tahun dari Medan kehilangan sebotol kolone senilai $60. Itu hanya setengah penuh protesnya. Petugas keamanan bandara menggelengkan kepalanya. Ukuran botolnya yang penting bukan isinya. Mereka tidak bisa mengukur kadar cairan. Mereka menilai berdasarkan ukuran wadah. Jika terlihat terlalu besar, itu tidak akan terbang. Perlindungan Anda, beli botol ukuran perjalanan dan pindahkan produk di rumah. Simpan semuanya dalam kantong bening ukuran galon di bagian atas tas jinjing Anda. Keluarkan sebelum Anda mencapai sabuk konveyor. Tip pro deodoran padat, riasan bubuk, dan lip balm stick tidak dihitung sebagai cairan. Beralih ke bentuk padat bila memungkinkan. Sekarang sebelum kita melanjutkan, izinkan saya memberi Anda 3 aturan yang akan menyelamatkan Anda dari sebagian besar jebakan ini. Aturan 1, persiapkan di rumah. Timbang tas, periksa peta kursi, atur cairan sebelum Anda pergi. Aturan 2, tetaplah terinformasi. Kebijakan berubah setiap 3 bulan. Periksa situs web otoritas bandara dan maskapai Anda sebelum setiap perjalanan. Aturan 3, ajukan pertanyaan. Staf bandara lebih suka menjawab sekarang daripada menangani krisis Anda di gerbang. Sekarang kembali ke kesalahan yang merugikan Anda. Kesalahan nomor 5, berbelanja terlalu lama di toko bebas bea. Anda melewati keamanan lebih awal. Langkah yang bagus. Sekarang Anda berkeliaran di toko bebas bea mencoba parfum, melihat-lihat koklat, kehilangan jejak waktu. Zona bebas bea dirancang untuk menjebak Anda. Beberapa begitu besar sehingga Anda bisa menghabiskan 2 jam menjelajah. Itu disengaja. Bandara mendapat untung ketika Anda berbelanja dan melupakan gerbang Anda. Seorang wanita berusia 69 tahun dari Bandung melewatkan panggilan boardingnya sepenuhnya. Saya sudah masuk 3 toko di bagian bebas bea, katanya. Saya bahkan tidak bisa mendengar pengumuman. Saat saya sampai di gerbang kursi, saya sudah diberikan. Ia harus memesan ulang untuk keesokan harinya. Biaya $340. Apa yang dilakukan pelancong cerdas? Atur alarm ponsel untuk 30 menit sebelum boarding. Berbelanja dengan cepat. Tetap waspada terhadap waktu. Dan selalu jaga agar nomor gerbang Anda terlihat. Souvenir $20 itu tidak sepadan dengan biaya pemesanan ulang $340. Langkah cerdas Anda. Jika Anda harus berbelanja, lakukan setelah Anda secara visual mengkonfirmasi lokasi gerbang dan waktu boarding Anda di layar keberangkatan. Kesalahan nomor 4, makan makanan eksotis sebelum terbang. Anda melihat restoran baru yang menarik di terminal. Kari Thailand, taco pedas, makanan India yang kaya rasa. Kedengarannya sempurna bukan perut, Anda akan membenci Anda di ketinggian 35.000 kaki. Inilah mengapa ini menjadi bumerang. Rempah-rempah baru dan bahan-bahan yang tidak dikenal dapat memicu gangguan pencernaan. Dan pada ketinggian jelajah, tekanan kabin turun. Ketika itu terjadi, gas di perut Anda mengembang. Terjemahan kembung kram dan ketidaknyamanan terus-menerus di kursi yang sempit. Seorang pria berusia 71 tahun dari Jakarta mencoba sushi bandara sebelum penerbangan 5 jam. Dalam 1 jam saya sengsara, katanya. Kram perut mual. Tidak bisa merasa nyaman. Saya menghabiskan setengah penerbangan di toilet. Bahkan makanan yang akrab dapat menyebabkan masalah jika terlalu asin, berminyak, atau menghasilkan gas. Kacang-kacangan, brokoli, minuman berkarbonasi, semuanya mengembang di ketinggian. Strategi: makan sesuatu yang aman dan akrab sebelum terbang. Jika Anda ingin melawan kembung, pilihlah makanan seperti pisang teh jahe atau biskuit tawar. Simpan petualangan kuliner untuk setelah Anda mendarat. Kesalahan nomor 3, mengabaikan waktu turbulensi. Anda memesan penerbangan sore hari karena nyaman, tetapi jika Anda sensitif terhadap mabuk, perjalanan waktu itu hanya menjamin perjalanan yang bergejolak. Turbulensi disebabkan oleh arus udara termal, kantung udara hangat yang naik yang menciptakan guncangan. Matahari memanaskan bumi sepanjang hari menciptakan lebih banyak termal. Lebih banyak panas berarti langit lebih bergejolak. Seorang wanita berusia 73 tahun dari Bandung memesan penerbangan jam 2 siang untuk menghemat uang. Saya menghabiskan 4 jam merasa mual, katanya. Saya tidak bisa makan, tidak bisa membaka, hanya berpegangan pada sandaran tangan. Inilah yang tidak ia ketahui. Penerbangan paling mulus terjadi di musim dingin, pagi hari atau larut malam.
Lebih sedikit sinar matahari berarti lebih sedikit arus udara naik yang berarti langit lebih tenang. Langkah balasan Anda jika Anda rentan terhadap mabuk perjalanan. Pesan penerbangan sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 8 malam, itu tidak akan menghilangkan turbulensi sepenuhnya, tetapi itu secara signifikan mengurangi kemungkinan perjalanan yang mengocok perut. Tip pro duduk di atas sayap. Itu adalah bagian paling stabil dari pesawat selama turbulensi. Tapi inilah yang menjadi sangat serius. Kesalahan nomor 2 tidak membersihkan permukaan yang sering disentuh. Anda tidak harus menjadi orang yang takut kuman, tetapi bandara adalah tempat berkembang biaknya bakteri dan permukaan terkotor bukanlah kamar mandi. Itu adalah tempat sampah plastik pemeriksaan keamanan. Penelitian menemukan bahwa tempat sampah keamanan membawa lebih banyak kuman daripada dudukan toilet bandara. Semua orang meletakkan sepatu ikat pinggang, ponsel, dan tas ke dalamnya. Mereka jarang dibersihkan di antara penggunaan. Sepasang suami istri berusia 68 tahun dari Surabaya, keduanya jatuh sakit setelah penerbangan. Kami melacaknya kembali ke bandara, kata sang suami. Kami makan camilan tepat setelah keamanan tanpa mencuci tangan. Kesalahan besar. Tempat terkotor kedua meja baki pesawat Anda. Orang makan di atasnya mengganti popok di atasnya, dan kru penerbangan jarang punya waktu untuk membersihkan di antara penerbangan. Inilah yang berhasil. Kemas tisu antibakteri di tas jinjing Anda. Bersihkan tempat sampah pemeriksaan keamanan sebelum meletakkan barang-barang Anda. Bersihkan tangan Anda segera setelah keamanan dan bersihkan meja baki Anda sebelum menggunakannya. Membutuhkan 30 detik dan mungkin menyelamatkan Anda dari menghabiskan liburan Anda sakit di tempat tidur. Kesalahan nomor 1 tidak meminta bantuan kursi roda. Ini adalah kesalahan terbesar dan berakar pada kebanggaan. Lansia yang memenuhi syarat untuk bantuan kursi roda menolaknya karena mereka tidak ingin terlihat lemah. Inilah kebenarannya. Bandara besar seperti Jakarta, Denpasar, dan Surabaya mengharuskan berjalan lebih dari 1 mil antara keamanan dan beberapa gerbang. Jika Anda memiliki radang sendi masalah lutut, atau hanya stamina terbatas, perjalanan itu akan membuat Anda kelelahan, bahkan sebelum penerbangan Anda boarding. Seorang pria berusia 76 tahun dari Bali menolak layanan kursi roda. Saya pikir saya bisa mengatasinya, katanya. Saat saya mencapai gerbang saya berkeringat. Pusing dan lutut saya menjerit. Saya hampir tidak bisa berdiri di pesawat. Bantuan kursi roda gratis. Itu membuat Anda melewati keamanan lebih cepat, mengantar Anda langsung ke gerbang Anda, dan membantu Anda boarding lebih awal. Sama sekali tidak ada rasa malu dalam menggunakan layanan yang dirancang khusus untuk kenyamanan Anda. Adaptasi Anda. Hubungi maskapai Anda 24 hingga 48 jam sebelum penerbangan Anda dan minta bantuan kursi roda. Ketika Anda tiba di bandara, langsung menuju area bantuan yang ditunjuk biasanya dekat pintu masuk. Aturan praktis jika Anda menggunakan tongkat di rumah Anda memenuhi syarat untuk bantuan. Jangan biarkan kebanggaan merusak perjalanan Anda. Sekarang Anda tahu 12 kesalahan yang menjebak para lansia di bandara. Tapi mengetahui kesalahan bandara tidak akan membantu jika Anda membuat kesalahan kritis selama penerbangan itu sendiri. Seorang wanita berusia 72 tahun dari Jakarta baru saja menghabiskan $340 untuk perawatan medis setelah penerbangannya karena ia tidak tahu 3 aturan hidrasi yang mencegah pembekuan darah pada penerbangan panjang. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Saksikan selanjutnya. 10 kesalahan dalam penerbangan yang dibuat para lansia yang dapat merusak kesehatan Anda. Saya akan menunjukkan dengan tepat apa yang harus dilakukan selama penerbangan. Posisi duduk yang mencegah trombosis vena dalam. Dan minuman yang disajikan pramugari. Itu membuat para lansia sakit. Tetap waspada. Maskapai mengandalkan Anda untuk tetap tidak terinformasi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke saluran Tika Ariza Puteri untuk lebih banyak tips perjalanan.